Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Anggit. Pada kesempatan kali ini, Pak Anggit akan menyampaikan materi tentang pelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Ayo, ada yang tahu mengapa lingkungan dan makhluk hidup harus dilestarikan? Kemudian, apa ya yang menyebabkan lingkungan dan makhluk hidup itu terancam hidupnya? Baik, langsung saja kita saksikan materi yang akan Pak Anggit sampaikan. Baik teman-teman, sekarang coba perhatikan dua video ini. Mana yang kira-kira merupakan gambaran keadaan alam kita saat ini? Video yang pertama atau video yang kedua? Ya, betul. Keadaan lingkungan kita saat ini adalah tergambar pada video yang kedua. Saat ini, keseimbangan ekosistem sedang terganggu. Banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Di antaranya ada faktor alam seperti bencana alam. Kemudian, faktor yang selanjutnya yaitu faktor manusia, di mana manusia mengeksploitasi atau memanfaatkan alam secara berlebihan. Baik, sekarang kita akan jelaskan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh manusia, yaitu diakibatkan yang pertama karena perburuan liar, selanjutnya penebangan liar, yang ketiga penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau, kemudian ada pembangunan, kemudian pembukaan lahan, kemudian ada penambangan, kemudian ada penggunaan limbah dan zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Ya, ini adalah contoh beberapa hewan dan tumbuhan yang terkena dampak dari ulah manusia. Berikut ini beberapa hewan Indonesia yang terancam punah. Yang pertama, ada badak bercula 1, hewan khas Pulau Jawa. Selanjutnya, ada harimau Sumatera. Selanjutnya, burung cendrawasih berasal dari Papua. Selanjutnya, ada gajah Sumatera yang berasal dari Lampung, komodo, kemudian orangutan yang berasal dari Kalimantan dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, ada anoa, dan yang terakhir, burung kasuari. Semua hewan ini terancam punah karena lingkungan habitatnya dirusak oleh manusia. Selain itu, juga ada beberapa bunga atau tanaman khas Indonesia yang terancam punah. Di antaranya bunga Edelweiss, bunga Rafflesia arnoldi, anggrek bulan, bunga bangkai, cendana, dan buah merah. Agar hewan dan tumbuhan serta lingkungan ekosistem tidak terganggu, hal yang harus kalian lakukan adalah tidak melakukan perbuatan pada gambar ini. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki kerusakan ekosistem? Saksikan berikut ini. Hal yang harus kalian lakukan agar alam tetap lestari, yang pertama, melakukan tebang pilih, yaitu dengan memilih pohon-pohon besar saja yang ditebang, sehingga pohon-pohon yang masih ukuran kecil masih tetap ada. Kemudian, tidak menggunakan zat berbahaya seperti pestisida dan juga tidak membuang limbah sembarangan, seperti membuang ke sungai. Selanjutnya, tidak melakukan perburuan liar. Kemudian, melakukan proses daur ulang sampah, baik sampah plastik maupun sampah logam. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya, bukan pada lingkungan sekitar kalian. Kemudian yang terakhir, melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Apa sih in situ itu dan ex situ itu? Mari kita saksikan penjelasannya. In situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut. Sedangkan ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di luar tempat tinggal aslinya atau di luar tempat habitatnya.
Berikut ini jenis-jenis in situ. Di antaranya yang pertama, hutan lindung, yaitu kawasan yang melindungi tumbuhan. Kemudian ada Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan konservasi yang melindungi hewan. Kemudian yang terakhir ada Taman Nasional, yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuh-tumbuhan yang terancam punah. Berikut ini contoh in situ yang ada di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan habitat dari badak Jawa. Kemudian Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan habitat dari orangutan. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat yang merupakan habitat dari beberapa hewan dan tumbuhan asli Jawa. Kemudian ada Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli dari hewan komodo. Yang terakhir ada Taman Nasional Bunaken yang merupakan habitat dari ikan-ikan laut dan terumbu karang yang berada di Sulawesi. Selanjutnya, beberapa contoh ex situ, yaitu diantaranya ada Taman Safari, kemudian Kebun Binatang Ragunan, kemudian Kebun Botani, contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Kemudian ada Kebun Plasma Nutfah, contohnya Kebun Plasma Nutfah Pisang di Yogyakarta. Dan yang terakhir, contohnya Kebun Binatang Surabaya atau KBS.